Wadah seniman berkarya, menggelar cipta dan karsa. Seni budaya milik kita, jam persatuan bangsa. Taman Budaya Jambi, Taman Budaya Jambi. Sampai Angkatan Laut datang, dan bukannya lari seperti kita, tapi datang membawa berita kemerdekaan penuh. Kalau mereka tak datang, apa masih ada harapan? Harapan tetap ada. Segala harapan. Harapan mati. Kau takut? Kapten sendiri tak takut. Aku malah menantikan. Itulah kemerdekaan mutlak, kebebasan abadi. Kebebasan kapten sendiri. Kapten memang bisa mati tenang, karena kapten sudah lama hidup. Tapi aku masih muda. Aku belum mau mati. Siapa yang menyuruhmu mati? Kapten. Ya, kau, kapten. Kalau kami semua mati terbunuh di pulau ini, maka engkaulah pembunuh kami. Sediakan saja saksimu. Kalau satu waktu kelak kita sampai menginjak pengadilan utama. Hei kapten, kita semua tahu engkaulah yang memberi perintah untuk memberi pengaraman perahu itu. Kau yang mengatakan kepada kami, sebaiknya kita mendarat di sini. Pengaraman perahu itu menjadi sebab, maka kita tak akan pernah lepas dari kungkungan pulau neraka ini. Maka kita tak bisa pulang ke bumi yang terjajah ini. Barangkali negara kita sudah merdeka sekarang. Tapi kita di sini terbuang, tersiksa karena keterbuan kau sebagai seorang pemegang komando. Tapi kalau Belanda masih berkuasa, artinya aku yang membawamu dan menyelamatkanmu ke tanah merdeka ini. Kalau untuk itu, aku dihadiahi 12 peluru sebagai ganti balasan jasa. Kembali aku rela mati tenang. Sekali, kemana nanti kau akan berpihak? Kalau bisa-bisanya aku membawanya ke pengadilan tentara, kau masih sama saja seperti dulu. Tak pernah mau menjawab pertanyaanku. Sekandi, tapi cobalah jawab pertanyaanku yang satu ini. Cobalah. Ini bukan soal pribadi. Ini soal keadilan. Kau dengar itu? Sekandi. Itu bukan namaku. Apa namamu? Jawab pertanyaanku. Aku tak akan berpihak. Nah, Sekandi. Kau telah disumpah menjadi saksi. Akan diceritakan kebenaran semuanya. Semua. Maka kau ceritakan juga bahwa dia yang menembak prajurit muda yang malang itu. Kau tahu? Aku sengaja menempatkan batu di dalam tujuh kotak. Akan daripada kenal. Bukti-bukti ini akan memperkuat kau miliknya kubur D. Wah, komandan tua itu gugur? Bukan. Mampus. Barulah kau akan menjawab pertanyaanku yang dulu kan? Aku tak paham hukumnya. Itu jelas. Itu pembunuhan. Aku menyimpan semua surat-surat ibu bermalam. Kau lupa satu hal, kawan. Apa? Aku istrinya. Aku ingat tentang itu.
yang hitam arang seperti itu. Bahkan aku merasa diriku lebih gagah lebih dari itu. Kau menyangka aku jalan? Tidak sejelek itu, Sri Kandi. Itu semua bisa saja diterima. Kalau kau lebih gairah daripada seorang juru yang gempar dibandingkan suamimu. Kau pandai dan sudah peot. Kau tidak mengerti. Aku mengerti. Tidak, kau tidak akan pernah Aku mengerti. sangat mengerti, Sri Kandi. Melihat mereka. Melawan mereka ini. Tinggal aku yang paling gagah. Aku mengerti seleramu, Sri Kandi. Kau menghina sekali, bangsat. Kau tahu kenapa aku berciuman dengan juru mudi itu? Karena aku seorang juru rawat. Aku berkewajiban untuk merebutnya dari kematian dan mengangkatnya dari kejatuhan semangat. Untuk lukanya, aku tidak bisa berbuat apa-apa karena memang sudah tidak ada obat-obatan di sana. Dan untuk semangatnya, aku terpaksa memberikan diriku karena cuma itulah yang aku punya. Aku menciumnya agar kemauannya untuk hidup itu timbul kembali dan memberikan harapan hidup adalah tugasku sebagai seorang juru rawat, terlepas dari kedudukanku sebagai seorang istri. Aku kepengen sakit dengar begitu. Kau memang sudah sakit, bangsat. Ada lagi yang sakit. Tapi dia tak ingin di kemah. Dia hanya ingin mati di samping senjatanya. Kita semua akan mati, Letnan. Tak akan ada yang mengenang tindakannya sebagai pahlawan. Dia tak ingin mati sebagai pahlawan. Dia hanya ingin mati di samping senjatanya. Untuk apa? Untuk apa? Kita semua tahu, Letnan. Dia adalah penembak ulung. Penembak ulung yang lari diburu ketakutannya sendiri. Lalu mati di hukuman. Kasihan. Kau, kenapa kau tak bertahan saja di sana waktu Belanda menyerbu? Kau bisa mati sebagai seorang pahlawan. Kita punya komando. Kita patuhi perintahnya. Siapa? Siapa kapten? Kapten yang menembak mati juru mudi. Tembak begitu saja? Hanya karena menolak untuk menyeberangkan kita ke pulau Jahanam ini. Dan setelah bahannya dilubangi oleh peluru dan hatinya bengkak oleh dendam yang tak mungkin dapat dibalaskan. Perahunya malah tenggelamkan agar tak terjadi pengkhianatan, katanya. Alasan yang perlu dicercah. Itu semua karena tujuan pokoknya adalah untuk menjadi raja di daerah pelariannya. Kapten yang lari karena kapal. Lalu, karena dia tahu semua itu membuat risiko beberapa korban nyawa meninggal satu persatu. Gadaikan daging istrinya sebagai ganti minta ampun. Aku tahu semua di budayanya ini. Aku tahu. Kau menghina lagi, bangsat. Aku tahu, Sri Kandi. Ketika kau berciuman dengan juru mudi itu, suamimu ku beritahu. Tapi apa? Dia tak bertindak apa-apa. Dia tak berbuat apa-apa. Baik sebagai kapten, apalagi sebagai suami. Ya karena dia mengerti. Di malam itu, aku bertindak sebagai seorang juru rawat. Amboi! Adat mana yang kau pakai? Ini bukan soal adat. Ini soal kemanusiaan. Jangan pernah kau ikut campur. Tapi, jangan-jangan kau juga sudah dapat bagian barangkali. Jahanam. Ku tembak kau. Tembak! Tembak aku, Balena! Apa bedanya peluru musuh dengan peluru bangsa sendiri? Masih kena penyakit. Atau sekarang atau nanti. Balena, tembak aku, Balena. Aku ingin mati. Kita semua akan mati. Satu persatu. Pada akhirnya, yang bertahan terakhir sekali akan memakan daging mayat kawan-kawannya. Kami tidak serendah itu. Yang lebih rendah pernah terjadi. Coba kalian bayangkan. Kalau Pak Letnan sudah sampai hati menggandeng daging istrinya, kenapa dia tak sampai hati sampai daging mayat kawan-kawannya? Diam kau.
kau? Itu masa depanmu, kerbau. Kalau kita tak segera keluar dari neraka ini, maka itu kita harus segera keluar. Kemana? Ya, kemana saja. Bagaimana kawan? Kita ikat pohon-pohon jadi rakit. Kita berkelahi, Letnan. Bertolak dari pulau jahanam ini. Sudah lama kusaksikan kesedihan. Siapa yang ingin setia pada siksaan, Letnan? Pada penderitaan seperti ini, siapa? Kau tahu apa yang kau pikirkan, pengecut? Kalau saja Pak Kapten sudah mati, begitu pangkat dan kuasa tertinggi tanganku, kubunuh kau. Siapa? Siapa yang akan jadi Algojomu, Letnan? Dia. Badannya sendiri pun tak terangkat, Letnan. Bagaimana dia jadi Algojomu? Aku sanggup berdiri, San. Kau perang, jangan. Nanti kau pitam lagi. Tidak, Letnan. Aku sanggup berdiri. Lihat, aku sanggup berdiri. Kau penghasut yang memuakan. Jika kau ingin menyerah, menyerahlah sendiri. Kami adalah pahlawan Republik. Kami masih memiliki harga diri. Kami tidak ingin mati. Lebih baik kami mati di pulau ini dan dilupakan daripada menjadi anjing Belanda. Tapi aku tak pernah menyarankan menyerah pada Belanda. Aku menyarankan mencari republik yang tak segersang ini. Belanda telah menduduki seluruh tanah air. Pulau ini saja yang tidak. Terlalu kecil untuk diperhatikan. Letnan, kita berjuang untuk membebaskan republik, bukan membebaskan tanah kosong ini. Republik? Di mana republik? Republik ialah tanah pertiwi. Tanah pertiwi yang tidak diinjak oleh sepatu Belanda. Dan tanah yang diinjak dan diperkosa itu akan kita bebaskan kembali. Kapan? Kapan? Kita memiliki komando. Kita tunggu perintahnya. Komando itu tak akan datang. Kapten sudah lupa titik tujuan kita. Dia sudah tenang di sini. Punya pangkat, punya bini, karena ini setia. Kau dan kau, tapi aku tak akan mau jadi bintang gembala seperti kalian. Sersan. Tambah jelek saja keadaan ini. Penanggungan merubah wataknya. Kasihan. Tapi memang sudah cukup lama kita berada di sini. Dari 14 orang, hanya tinggal 5. Sebentar lagi mungkin tinggal 4. Akhirnya kosong juga pulau. Kita semua memang akan mati. Tapi masih lama masa itu. Tapi kenapa? Kenapa Belanda tidak datang saja kemari? Aku ingin mati perang. Aku ingin mati perang. Kapten! Kapten! Kapten, kapan kita berangkat, Kapten? Mana? Pergi. Membebaskan Republik. Membebaskan bangsa kita. Aku mau tebang-tebang pohon kelapa. Akan kuikat jadi rakit. Aku mau berlayar, bertolak dari pulau jahanam ini. Hei, Kapten. Karena ketiadaan alat tulis menulis kusampaikan secara lisan, Kapten. Permohonan untuk membuat rakit. Aku minta dijawab sekarang, Pak Kapten. Laporanku selesai. Tidak keberatan, Komando Tentara Republik. Selesai. Jangan. Kapten, begitu besar kemauannya untuk pergi ke seberang. Aku juga mau pergi ke seberang, Kapten. Aku ingin mati berperang. Aku ingin bergabung dengan pasukan-pasukan kita. Atau mati dalam menyerbu. Aku ingin mati dalam perang, Kapten. Kematian sama di mana-mana kau. Hidup ini adalah
adalah jajahan sekarang. Orang-orang bebas tuh masih dijajah oleh kebebasannya sendiri. Justru kebebasan yang mutlak akan datang setelah kita tak lagi di dunia ini. Mati. Mati itulah kebebasan yang abadi. Hanya kematian sama di mana-mana kau. Tapi datang. Datang lebih baik daripada menunggu, Kapten. Mencari lebih baik daripada menanti. Besok mati. Sekarang pun mati. Pak Kapten, karena kita dalam atur tulis, aku sampaikan permohonan tenaga bantuan, Pak Kapten. Aku minta dijawab segera. Aku minta diberikan segera mungkin. Karena tidak ada cadangan tenaga, permohonanmu ditolak. Selesai. Kapten, aku sedia membantunya, Kapten. Aku sedia membantunya. Sediaanmu diterima dengan baik, tapi bantuanmu ditolak. Kenapa, Pak? Kenapa? Rahasia tentara. Rahasia tentara. Aku pikir itu adalah rahasia Bapak sendiri. Rahasia yang menyangkut dengan nama baik Bapak sendiri. Karena rahasia itu kita menjadikan terjebak di keadaan seperti ini. Kalau saja Bapak berani berterus terang, kita tidak akan seperti ini. Dan kelemahan yang paling keji, Bapak melimpahkan persoalan itu kepada orang lain. Kepada orang yang sudah ingin pulang ke alam wajar. Kembali ke tengah-tengah kebudayaan. Kopral, ingat, kau bicara terhadap Kapten. Aku tahu. Kalau Kapten adalah orang yang paling berkuasa di sini. Paling dipatuhi dan paling dihormati. Tapi patuh pun ada dasarnya. Hormat ada tempatnya. Dan kebebasan ini tidak kita dapatkan dari Kapten. Aku ingin mati perang. Aku kepingin mati perang, Kapten. Kapan kita akan berangkat? Tidak berdua. Kau mudah menembak tepat sasaran kau. Dengan lidah kau tak gampang berbicara benar. Dia cuma membutuhkan keahlian, kebiasaan latih. Tapi lidah bukan kebijaksanaan, pengalaman dan pengetahuan. Apa hubungannya berdua itu dengan persoalan ini, Kapten? Untuk tidak mengatakan bahwa anggapan burukmu terhadap sangat keliru. Tahu kenapa dia begitu ingin pulang ke seberang? Karena di seberang sana ada pacarnya. Sementara kau tahu apa yang kau harapkan di seberang sana? Paling banyak kau cuma bisa menangis melihat tanah airmu diinjak-injak oleh bangsa lain. Justru itu, Kapten. Kita ke sana untuk membebaskannya. Dengan apa? Dengan darah dan nyawa, Kapten. Lebih baik dengan otak yang waras, kau Pram. Nah, Ada perahu! Ada perahu di Gimana? sana! Itu di Gimana? sana ada perahu! Gimana? Itu di sana! Aku mau ke sana. Letnan. Ada perahu, Letnan. Biarlah. Letnan tidak gembira. Sama saja. Apakah Letnan tidak mau pulang ke seberang sana, Letnan? Letnan, apakah ini kemerdekaan yang kita perjuangkan? Inilah perjuangan kemerdekaan itu, Kopral. Perjuangkan namanya, Letnan. Dengan mimpi seperti ini. Menunggu dan menunggu. Hingga ajal tiba. Pulau ini adalah penjara, Letnan. Dan kita hanya tinggal menunggu ajal kita tiba. Kemerdekaan seperti itukah yang kita harapkan? Watakmu berubah karena siksaan dan derita, Taiwan. Kasih. Aku justru kasihan dengan watak. Watakmu yang tidak berubah. Karena kebekuan dan kekakuan. Biadablah watak itu. Yang telah membuat hatimu gersang, gundul dan kering. Kemerdekaan apa yang telah kau rebut dengan kebebasan hatimu yang basah dan subuh itu? Tidak lebih dari penderitaan hitam dan penyesalan pahit. Kau tahu kenapa hal ini bisa terjadi? Kau tahu? Karena kau tidak cukup sadar
Untuk siapa kau berjuang? Kemerdekaan ini kita perjuangkan bukan untuk kita, untuk anakmu, untuk anakku, untuk anak cucu bangsa Indonesia. Buat anakku, ya, anak cucu bangsa Indonesia yang akan menyelesaikan perjuangan kita dan mengukir pada pusaka berupa kebebasan abadi. Kenapa? Apakah aku mengingatkanmu pada anakmu, pada keluargamu? Kenapa? Kau mengingatkanku akan dosa yang besar, Letnan. Dosa yang besar. Dosa besar pada kemanusiaan. Apa itu? Aku berdosa, Letnan. Aku berdosa. Karena pulau ini sudah membuatku gila. Dan kegilaan itu hanya bisa disembuhkan oleh perempuan, Letnan. Tapi di pulau ini hanya ada satu orang perempuan. Dan itu adalah istri Pak Kapten. Dan aku jatuh cinta kepadanya, Letnan. Itulah dosa besarku, Letnan. Kau datangi dia? Aku tidak mendatanginya. Tapi itu adalah sebuah dosa, Letnan. Dosa karena mencintai orang lain. Aku malu, Letnan. Aku malu. Dan aku ingin keluar dari tempat ini, Letnan. Kau mesti Aku ingin keluar. keluar. Kau mesti keluar. Kita semua akan keluar. Malam ini kita berangkat. Bersiaplah. Tidak seorang pun meninggalkan pulau ini. Kenapa, Pak? Karena sebentar lagi kita mendapatkan kepastian. Apakah Belanda masih berkuasa? Ataukah tanah air sudah bebas? Tanah air sudah bebas atau belum? Apa bedanya, Kapten? Yang penting, kita yang bebas. Kita bebas dari kepahitan ini. Kita harus bebas. Kebebasan begitu tidak ada, kawan. Kebebasan itu sendiri tidak ada. Tidak. Bohong. Bohong. Itu pesimisme. Pesimis atau bukan, kebebasan itu benar-benar tidak ada. Jadi, apa gunanya kita memperebutkan kemerdekaan? Bukankah itu demi kebebasan? Kemerdekaan adalah kebebasan kolektif. Kemerdekaan yang kau cari adalah kebebasan perseorangan. Maka kebebasan begitu, demi Allah, tidak ada. Kapten, aku mau bebas. Aku tak peduli tentang apa. Intinya, aku mau bebas. Tak peduli. Aku tak peduli. Apakah kita harus menunggui seluruh himpitan ini dengan seluruh himpitan dan penderitaannya? Ini bukan penderitaan. Ini ketabahan. Tabah. Bapak bisa tabah. Bapak bisa bicara tentang tabah. Karena Bapak manusia lewat batas. Bapak tak punya lagi rindu. Bapak tak punya lagi hasrat dan harapan. Tapi kami manusia yang penuh segala kehendak. Kami dambakan masa depan yang gemilang. Kami dambakan perumahan, pakaian, dan perempuan. Lebih-lebih perempuan Indo. Tak peduli perempuan apa. Aku butuh kepuasan. Dari mana bisa puas? Dari mana? Kepuasan itu sama seperti kebebasan. Hanya ada katanya, tidak ada wujudnya. Jangan hidup seperti ombak, orang muda. Dari jauh rindukan pantai. Sudah dekat pecah sendiri. Tapi lebih baik pecah karena berbuat, Kapten. Tepat. Kau tepat, Kopral. Tapi dia tak akan berbuat apa-apa. Dia tak akan bertindak apa-apa. Kalian tahu kenapa dia tak ingin keluar dari pulau ini? Karena dia tua dan istrinya cantik. Dan dia tahu istrinya tidak setia. Tutup mulutmu, babi. Aku bicara karena aku terlibat. Aku terlibat, Letnan. Hai, manusia. Dan aku babi yang ingin bebas. Karena keladi tak lagi gatal.
Kebebasan yang kau cari itu tidak ada. Begitu kau datangi, kau pikir dengan kebebasanmu itu, garis-garismu yang di pulau sana, garis-garismu Indo itu akan menjemputmu. Tidak. Begitu kau datang, Belanda pun akan membuntingi garis-garismu Indomu itu. Dunia tak selebar daun kelor, Letnan. Tapi bagiku, pulau ini sudah seperti daun jelatang. Tapi bagi dia, bagi kapten yang lengkap punya pangkat dan bini, sudah sangat jelas. Pulau ini seperti surga. Kalau itu yang jadi persoalan, baiklah. Kuceraikan istriku dan kau kawinilah dia. Kau tak akan berani berbuat demikian, Kapten. Kau kan lebih baik mati daripada kehilangan istri. Pergi sekarang. Tidak. Baik. Tidak. Baik, Kapten. Tidak. Tidak. Letnan. Letnan, kau membunuh seorang pengantin baru. Aku membunuh seekor babi. Kau membunuh seorang anggota tentara Republik Letnan. Kau tahu akibatnya. Aku hanya tahu sebabnya. Dia telah merusak tata susila. Dia memperkosa norma-norma kemanusiaan. Kenapa kau tidak membunuh aku saja? Aku yang memberikan kesempatan tata susila itu dirusak. Norma-norma kemanusiaan itu diperkosa. Mestinya aku yang kau bunuh. Tidak. Tindakan kapten mempunyai latar belakang cinta, bawahan sejati, dan latar belakang tekad pantang menyerah. Bahkan dia, babi itu, hanya memperdulikan tunggangan nafsu semata. Itu sentimen. Bagaimanapun kau bersalah. Kau telah membunuh seorang teman sendiri. Dan tak ada keputusan lain. Kopral, cepat tembak dia. Kapten, Pak Kapten, Pegang. itu hukuman rimba. Kau sendiri yang membuat pulau ini jadi rimba. Kami dengan sah menjalankan putusan pengadilan tentara daerah pertempuran. Kopral, cepat tembak. Tapi Kapten, Kapten. Gila. Gila. Kau benar-benar gila. Kalau dulu aku hanya menganggapmu keras. Sekarang aku tahu kau lebih kejam dari itu. Kau kejam, kau buas, kau bodoh. Kaulah ombak yang melandai dari jauh merindukan pantai, pecah sebelum sampai. Kaulah kapten yang mencemarkan Republik. Kalau dulu aku bangga dengan suami seperti kau, kini aku malu pada diriku sendiri. Kamu bukan hanya penyesalan. Sementara aku diburu-buru penyesalan untuk hidup, kau diburu-buru sampai ke yang lahat. Impianmu tak akan lagi mungkin jadi kebebasan yang abadi. Tidak mungkin lagi. Kebebasan sudah tergadang pada semacam persamaan hewan. Ambangnya siap menghadap nyawa-nyawa yang berhalang. Celakanya, kau menutup kebebasanmu sendiri. Kita berangkat. Kemana? Ke seberang. Ke seberang? Iya, ke seberang. Mereka? Biarkan saja. Mereka busuk sendiri atau dimakan burung. Kau gila! Jangan membantahku. Aku tidak pernah membantah. Tapi itu dulu. Dulu selagi kau masih menjadi kapten yang kesatria dan suamiku yang mulia. Aku masih kapten yang baik dan suamimu yang... Aku bukan istrimu lagi. Ingat, aku janda yang sudah. Itu cuma sumbarku untuk menyatakan kebesaran jiwa. Kau tetap istriku, Mutia. Jangan jamah. Aku bukan istrimu lagi. Aku janda sersan yang mati teraniaya.
Baiklah Mutia, kita orang lain, kita berpisah. Asal kita berangkat sekarang, nanti keburu gelap. Suamiku belum dikubur. Tunggu sampai pegawai itu datang kemari. Kalau ternyata Belanda masih berkuasa, itu artinya kita akan terus bertahan di sini. Tidak Mutia. Aku tidak sanggup tinggal di sini. Baik semalam lagi Mutia, aku tersiksa. Kau tahu, arwah-arwah mereka akan memburuku, menggodaku dan mencekikku. Mereka akan menuntut balas atas kesombonganku Mutia. Aku yang bersalah besar. Aku berdosa besar Mutia. Aku membiarkan mereka dikalahkan kekejian dan mengalahkan kemanusiaan. Aku yang bertanggung jawab atas semua itu. Arwah-arwah mereka akan mengejar-ngejarku untuk menuntut pembalasan. Kemana aku akan lari Mutia? Kemana aku akan lari dari pulau yang kecil ini? Pulau yang sempit, pulau yang kering ini. Mereka akan mengejarmu sampai ke seluruh pelosok bumi, Kapten. Mereka sudah menjadi bayang-bayanganmu sendiri. Mengejar siang dan malam. Kau tak akan bisa bebas. Bisa Mutia, bisa. Akan kucari kebebasan abadi itu. Aku akan pergi ke kota yang paling ramai. Aku akan pergi ke bioskop, masjid, ke gereja bergantian. Aku tak akan tidur seumur hidup agar mereka tak datang pada mimpi-mimpi. Akan kucari kebebasan abadi itu. Tidak pada kematian, tidak pada peperangan, tidak pada kehidupan, tidak pula pada kehidupan. Aku tidak tahu Mutia, aku tidak tahu. Akan kucari sampai dapat, sampai dapat. Tidak jauh, Abang. Tidak jauh. Di mana Mutia? Dalam hati. Di dalam hati, Ya. Hati sendiri. dalam hatiku sendiri. Ya. Tidak. Itu tidak abadi Mutia. Itu tidak abadi. Tidak abadi, tapi sempurna. Abang. Aku mau yang abadi Mutia. Aku mau yang abadi. Tidak ada yang abadi, Abang. Ketidakabadianlah yang abadi. Ada, pasti ada. Akan kucari kebebasan abadi itu. Pokoknya akan kucari.